Sambutan tepuk tangan lebih riuh ketika nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo disebutkan. Keriuhan para pengunjung kepada Joko Widodo melebihi sambutan tepuk tangan untuk Presiden SBY dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Ini adalah pertemuan pertama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi mengatakan ia diundang SBY untuk ikut meresmikan acara pameran perdagangan yang berlangsung pada 17 Oktober sampai 21 Oktober 2012. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk pertama kalinya mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada hal yang unik saat Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, membantu menggeser sebuah gong yang akan dipukul SBY. Kejadian itu bermula saat Jokowi dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mendampingi SBY untuk membuka acara Trade Expo Internasional di JI Expo Kemayoran. Jokowi melihat posisi gong kurang pas sehingga ia mencoba menggeserkannya. Gita Wirjawan kemudian menyusul ikut membantu Jokowi untuk menggesernya. Aksi itu pun mengundang tawa Presiden SBY dan para peserta acara. Usai posisi gong tepat, Presiden SBY pun langsung memukul gong tanda acara Trade Expo Internasional resmi dibuka. Wali Kota Solo ini langsung bertolak menuju ke Terminal Kampung Melayu. Di terminal ini Jokowi melakukan pemeriksaan terhadap Kopaja serta halte bus Transjakarta. Dalam kunjungan itu Jokowi mengaku terkejut dengan sarana dan prasarana Kopaja yang menurutnya tidak layak. Saya naik tahun 85 ya itu, sekarang masih itu saya tadi tanya ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Artinya mobil itu sudah nggak layak, bis itu sudah nggak layak. Remnya nggak jelas, speedometernya nggak ada, kembali di hutan negara. Sehingga perlu ada permajaan total. Cara kerja turun langsung ke lapangan ini masih akan terus diterapkan Jokowi untuk mengetahui permasalahan di Jakarta dan menyusun cara penyelesaiannya. Dari Jakarta, Priska Niken, Arif Rahman, Metro TV. Mencari solusi mengatasi kemacetan lalu lintas dan rumah murah bagi warga Jakarta, Gubernur Joko Widodo menemui Menteri BUMN Dahlan Iskan. Pertemuan itu diantaranya menjajaki pembangunan monorel dan jalur khusus kendaraan besar. Dalam pertemuannya dengan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan dan sejumlah direksi BUMN, Jokowi membahas rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta rumah murah di ibu kota. Mantan Wali Kota Solo itu juga membahas sejumlah rencana pembangunan penting di Jakarta, mulai dari proyek monorel hingga jalan khusus truk yang nantinya akan menghubungkan Tanjung Priok dan Bekasi. Setuju, yaitu membuat jalan khusus yang untuk truk yang menuju Tanjung Priok dari arah timur. Itu supaya tidak lagi truk-truk masuk kota, dan ini dalam 2 tahun akan selesai. Nah, itu akan mengurangi kepadatan dalam kota karena... Tak hanya berkutat pada masalah transportasi, program rumah murah pun menjadi perhatian utama. Meskipun diterpa banyak masalah, Jokowi menilai pihaknya sudah memiliki rencana awal untuk membangun rumah murah bagi warga Jakarta. Kemudian juga masalah perumahan juga di kanan kiri rel juga dibicarakan. Pokoknya kita memang ingin berbicara hal yang konkret, yang segera bisa dilaksanakan. Udah kira-kira itu. Di tengah sesaknya ibu kota, pembenahan transportasi dan program rumah murah pun diharapkan menjadi solusi pendukung aktivitas warga Jakarta. From zero to hero. Jokowi sekarang sudah menjadi pusat perhatian warga Jakarta. Mulai dari hari pertama menjabat, publik rasanya terus menunggu gebrakan yang akan dilakukan oleh sang gubernur. Dari Jakarta, Kevin Siahaan, Adit Setiawan, Metro TV.
Baru 2 hari menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sudah menggebrak balai kota dengan menerapkan sistem kerja baru. Jokowi mengharuskan semua kepala dinas turun lapangan mendampingi Jokowi saat berkeliling Jakarta. Bagaimana tanggapan para kepala dinas tersebut? Berikut liputannya. 2 hari ini sejumlah kepala dinas menemani Gubernur baru DKI Jakarta, Joko Widodo, berkeliling Jakarta. Jokowi sengaja memerintahkan para kepala dinas untuk turun lapangan dan mencari tahu akar permasalahan yang mendera warga ibu kota. Di hari pertama, Jokowi berkeliling ke kampung kumuh di seputaran Jakarta dan meminta kepala dinas menjelaskan permasalahan terkait sampah, sanitasi, dan sistem drainase. Ya, paling tidak lapangannya dinas-dinas biar tahu lapangannya seperti itu. Kepala dinas mau tidak mau harus ikut berpanas-panasan dan mengikuti kemanapun Jokowi melangkah. Tidak hanya itu, mereka juga harus siap menjawab pertanyaan yang diajukan Jokowi. Belum lagi berdesakan dengan masyarakat yang ingin melihat dari dekat gubernur baru mereka. Bagaimanakah tanggapan para kepala dinas ini dengan tugas baru mereka? Ya, tentunya kami sebagai staf Bapak Gubernur, kita harus menyesuaikan apapun bentuk kerjanya ya. Tapi yang jelas memang kalau dinas perhubungan sudah terbiasa dengan di lapangan, sudah terbiasa dengan desak-desakan, jadi nggak ada masalah. Saya kira tentu ada banyak positifnya sih, karena seperti tadi saya diajak Pak Gubernur itu langsung ditunjukkan, ini loh mestinya boya seperti ini gitu kan. Nah tapi kalau misalnya capek, ya emang capek, tapi kan memang saya orang lapangan ya, jadi harus ke lapangan juga. Semoga saja gaya baru di Pemprov DKI ini akan bisa memberikan angin segar perubahan di masyarakat ibu kota. Dari Jakarta, Priska Niken, Arif Rahman, Metro TV. Ya, jika Jokowi sibuk berkeliling, maka Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama justru sibuk membenahi Balai Kota. Basuki melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah ruangan di gedung Balai Kota. Rencananya Basuki akan memperkecil luas ruangan kerja pegawai serta memaksimalkan kinerja Pemprov DKI Jakarta. Sejak pagi, Basuki menghabiskan waktunya untuk berkoordinasi ke tempat seperti Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi. Dari sidak tersebut, rencananya semua ruangan termasuk ruang kerjanya akan dipersempit dengan diberi sekat untuk efisiensi serta memaksimalkan kinerja Pemprov DKI Jakarta. Dalam sidak, Basuki menemukan sejumlah permasalahan birokrasi mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Bahkan Basuki merencanakan 3 bulan ke depan di setiap kecamatan akan dipasang kamera CCTV tersambung ke ruang kerja gubernur dan wakil gubernur. Basuki juga berjanji akan melakukan penghematan 10 sampai dengan 20% dari total 40 triliun APBD DKI untuk dialokasikan ke program kerakyatan. Pemirsa, saat kampanye, Jokowi berjanji tidak akan memakai full rider atau pengawalan sepeda motor saat bertugas menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bertentangan dengan Jokowi yang berusaha menepati kata-katanya, justru mendapatkan pengawalan dari Dinas Perhubungan yang harus bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketepatan waktu sang Gubernur. Joko Widodo baru 2 hari menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun warga DKI seolah tidak sabar menanti Jokowi menepati janjinya. Salah satunya adalah janji Jokowi untuk tidak menggunakan full rider dalam tugasnya. Namun 2 hari ini justru terlihat dari iringan rombongan Jokowi tampak 2 motor full rider dari Dinas Perhubungan yang tampak mengawal perjalanan sang gubernur.
Apa, Pak? Nggak tahu, saya nggak minta kok. Mungkin ngamal kepala dinas karena ini kan bosnya. Ini kan koridornya di Sub. Jokowi seringkali melambai dari dalam mobil, meminta 2 4-rider tersebut mundur dan tidak lagi mengawalnya. Maklum saja, selama 7 tahun menjabat wali kota Solo, Jokowi tidak pernah menggunakan pengawalan 4-rider. Namun di sisi lain, Dinas Perhubungan DKI Jakarta merasa wajib membekali Gubernur DKI dengan pengawalan 4-rider. Dinas Perhubungan merasa bertanggung jawab atas keamanan dan jadwal Gubernur DKI. Sebetulnya berfungsi tadi ini memecah kemacetan. Karena Pak Gubernur itu kan waktu sangat ketat. Ya. Beliau itu harus diamankan waktunya karena dari satu acara ke acara yang lain itu sangat ketat. Jadi warrior itu bukan berada di depan, tapi di belakang, dan juga begitu melihat kemacetan mereka maju memecahkan itu. Atau duluan ada di persimpangan yang macet. Ya. Jokowi tanpa 4-rider mungkin adalah janji yang sepele, namun berkaitan dengan komitmen Jokowi untuk merubah ibu kota Jakarta. Di Jakarta, Priska Niken, Arif Rahman, Metro TV. Tindakan semena-mena pejabat yang kerap membelah kemacetan dengan pengawalan atau 4-rider kerap mengundang sumpah serapah. Tidak heran jika muncul himbauan agar pejabat tidak memakai 4-rider kecuali bagi Presiden dan Wapres. Menurut Wakil Ketua KPK periode 2003-2007, Eri Riana Harja Pamekas, yang boleh menyeruak ruang publik menggunakan 4-rider hanya Presiden dan Wakil Presiden, tamu negara, polisi dalam bertugas, pemadam kebakaran, dan ambulans atau mobil jenazah. Imbauan agar pejabat tidak menggunakan 4-rider ini mengingatkan pada kebijakan Presiden Filipina, Benigno Aquino, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Noy Noy, yang ingin diperlakukan seperti warga biasa saat bepergian dengan kendaraannya, walau kerap terjebak macet di jalan. Bahkan pada hari keduanya bertugas sebagai presiden, Noy Noy memerintahkan supirnya untuk berhenti saat lampu merah dan menolak menggunakan jalur khusus bus. Selain Noy Noy, Perdana Menteri Inggris David Cameron yang sering menemani istrinya belanja di supermarket, Wali Kota New York Michael Bloomberg yang 2 kali seminggu ke kantor menggunakan kereta bawah tanah, dan juga Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad yang dikenal sebagai sosok yang sederhana adalah beberapa sosok pemimpin negara yang menolak menggunakan pengawalan 4-rider yang berlebih. Hingga hari kedua bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo masih menggunakan mobil berplat hitam. Mobil ini bukanlah kendaraan dinas gubernur yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Berikut ini pemirsa liputan Priska Niken dan juru kamera Arif Rahman. Sebuah mobil minibus standar berplat B1123 RFR ini adalah mobil yang sehari-harinya digunakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam melaksanakan tugasnya. Memang Jokowi baru saja dilantik, tapi dia mengatakan dia belum memikirkan tentang mobil dinas ataupun fasilitas lainnya yang didapatkan sebagai gubernur. Mobil ini katanya dipilih karena minibus standar jenis ini adalah favorit dari Jokowi. Kebetulan ada Pak Bejo, supir Pak Jokowi yang sehari-hari selalu menemani Jokowi pergi kemana-mana dalam melaksanakan tugasnya ya Pak ya. Kalau mobil ini Pak, ini kan masih plat hitam. Ini apa mobil Pak Jokowi pribadi atau disediakan dari Pemprov? Enggak, ini saya juga belum tahu. Ini dari Pemprov juga bukan. Kayaknya sih dari tim kita Mas ya. Oh dari gitu. Pemprov belum. Nah, Bapak, setelah mobil saya mau geser sedikit ke kebiasaan Pak Jokowi kalau sudah ada di mobil. Kegiatannya Pak Jokowi ini kan cukup padat nih, apalagi sebagai gubernur ya 2 hari terakhir ini. Nah, ini biasanya Pak Jokowi kalau sudah sore gitu apa kecapean, tidur atau makan mungkin di dalam mobil? Oh, belum pernah. Bapak itu belum pernah tidur dalam mobil tuh selama ini belum. Belum pernah capek kayak apapun, belum pernah tidur di mobil. Dan kabarnya Pak Jokowi bahkan selalu mengajak timnya untuk rame-rame naik dalam satu mobil gitu ya Pak? Betul itu. Semuanya itu dirangkul, semuanya jadi satu. Nggak ada perbedaan untuk Pak Haji Jokowi. Bapak, kalau sedikit lagi yang agak menarik itu katanya musik yang diputar di dalam mobil itu musik favoritnya Pak Jokowi. Kadang-kadang diputar musik metal, itu bener nggak Pak? Betul. Kadang-kadang Bapak juga begitu, kadang minta, Mas tolong beliin kaset ini. Gitu. Yang diminta beliau itu ya kaset-kaset kayak metal-metal itulah sedikit ngerok. Baik, terima kasih Pak Bejo. Siap. Ya, pemirsa memang Gubernur DKI Jakarta Jokowi sampai beberapa hari ke depan kabarnya masih akan menggunakan mobil minibus standar berplat hitam ini. Dari Balai Kota Jakarta, Priska Niken, Arif Rahman.